Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat berikut ini. Jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama dihimbau untuk mengenakan masker selama bernyanyi. Yang berikutnya, KPW Ciracas akan bersekutu pada hari Kamis 8 Februari 2024 jam 4 sore, kebetulan tanggal merah, di gereja tuan rumah Bapak Thomson Sianturi. Rapat panitia perancang akan diadakan hari Minggu 11 Februari 2024 setelah kebaktian, mohon panitia perancang menyiapkan diri. Amplop perpuluhan 2024 Bapak Ibu Saudara bisa ambil di meja penerima tamu setelah kebaktian. Kita rindu pemasukan gereja setiap bulannya mencapai 41 juta, yaitu kerinduan kita. Jadi mari kita dukung dengan persembahan perpuluhan. Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, merah untuk persembahan persepuluhan, emas untuk persembahan gedung, dan biru TPW Namotrasi. Mari kita terus mendukung di dalam pendanaan gereja kita. Yang berikutnya, persembahan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027 dan akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Hari ini Bapak Ibu Saudara adalah hari pelayanan terakhir, pelayanan liburan Saudara Gideon Nando akan kembali ke STBI Semarang nanti sore dengan kereta. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika ada yang ingin berbagi berkat dengan Saudara Nando, silahkan diserahkan langsung. Nanti gereja juga akan memberikan sesuatu untuk Saudara Gideon Nando. Berikutnya, mohon tidak langsung pulang setelah kebaktian. Ada ucapan syukur dari keluarga Bu Retno, Pak Rudi, khususnya Bu Retno yang telah sembuhkan dari sakit. Ya. Data kehadiran minggu lalu, kebaktian doa Rabu 24 Januari, 26 orang di gedung gereja, secara online 21, KPW Keranggan 27 Januari 25 orang, sekolah minggu lalu 62 orang, kebaktian minggu lalu 103 orang, pria baptis Cibubur 90 orang. Maaf, nolnya jatuh ya. Kebaktian doa Kamis 25 Januari di Namotrasi 15 orang, kaum muda Sabtu 27 Januari di Namotrasi 3 orang, sekolah minggu yang lalu di Namotrasi 32 orang, kebaktian anak 22 orang, kebaktian umum 45 orang, bimbingan pranikah Senin lalu 5 orang. Puji Tuhan untuk kegiatan di Namotrasi. Selamat ulang tahun, belum. Kebaktian minggu hari ini pembawa acara Bapak Awi Halimiarja, singers Saudara Damas, Ibu Tini, pemain musik Saudara Aaron, Bapak Sugeng, Bapak Edi Sulistiono, slide Saudara John Lee, OBS Saudara Anthony, sound system Bapak Herman, persembahan Saudari Dian, Saudari Angel, penerimaan tamu Ibu Ikesari, Ibu Wiwi, keamanan Bapak Dinar Andri. Mohon mempersiapkan diri petugas minggu depan. Renungan hari Rabu, Pendeta Aryo Basuki, pembawa acara Ibu Retno Mardiningsi, pemain musik Bapak Herman, operator slides dari Venesia, OBS Bapak Sony Ondang, operator sound system Bapak Purnomo. Pembukaan sekolah minggu depan, Ibu Lita Andriani diiring pemain musik Saudara John Lee Ondang. Kebaktian minggu depan, pembawa acara Ibu Lydia Kristianingsi, pemain musik Saudari Naomi, Bapak Herman, Saudara Rafael, Saudara Ahalel, slide Saudari Valentina, OBS Saudara Damas, sound system Bapak Setio Aji, persembahan Saudara Yosafat, Saudara Nikolas, menerima tamu Ibu Tursini, Ibu Tini, keamanan Bapak Nanan Sutisna. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun tepat hari ini Saudari Anneke Valentina Rahel. Anda? Silakan berdiri, Valen. Iya, selamat ulang tahun Rahel. Valen, bukan Rahel ya. Valen. Ya. Oke, lalu Selasa itu Ibu Sumarsih bersamaan dengan Ibu Deborah Sukiyah atau Ibu Halomuan ya. Selamat ulang tahun Valen, Bu Sumarsih, Ibu Deborah. Tuhan memberkati, sehat selalu, tetap setia melayani Tuhan ya. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita lanjutkan acara kebaktian Minggu 4 Februari 2024. Mari kita fokus, kita pusatkan segala hati dan pikiran kita akan memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawa persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan SNP 613, Aku Cinta Padamu Tuhan. To
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha kasih, Allah yang maha mulia dan maha besar. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan baik dan sehat. Kami percaya semua itu karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal permulaan hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati semua petugas yang bertugas pada pagi hari ini. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan hamba-Mu, Pendeta Aryo Basuki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Jadikan kami tanah yang subur bagi benih firman-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh sesuai dan seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah terang bagi hidupku ya Tuhan. Tuhan, ampuni atas dosa dan kelemahan kami. Mengucap syukur Engkau telah melayakkan kami ya Tuhan, hingga kami boleh berbakti di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat tetap berdiri, kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi kesaksian iman tak tertandingi. Boleh kita bertepuk tangan? Siapa kau bandingkan perbuatannya yang besar? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang besar? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang berhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhan
Jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Retno Mardiningsih. Kami persilakan Ibu Retno. Mohon izin saya berdiri. Jam. Bapak Ibu, Saudara saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat siang. Apa kabar? Dahsyat, yes. Pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang baik, luar biasa. Tuhan sudah menyertai saya sampai saat ini, sudah merasakan diberi kesehatan oleh Tuhan. Yang kedua, terima kasih kepada suami saya tercinta, menemani, merawat, mengangkat saya pada saat saya nggak bisa bangun. Kemudian terima kasih kepada Pak Pendeta, terima kasih Bu Tini yang selalu menemani pagi-pagi, ngantar makanan, dan menemani pada saat saya ESWL. ESWL itu istilahnya ternyata memecah batu memakai laser. Pertamanya itu istilahnya apa gitu, ternyata pakai laser. Ditemani Bu Tini jadi ayem. Terima kasih kepada teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur yang selalu setia mendoakan, mengunjungi. Ada yang mengunjungi bukan hanya sekali, 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali di rumah maupun di rumah sakit. Luar biasa. Saya merasakan doa dan kunjungan, perhatian itu yang sangat menguatkan saya. Pada saat tim kunjungan ke rumah, saya merasakan kan sakit sekali ya. Oh, mungkin saya sudah mau dipanggil Tuhan. Saya sampai sudah nulis di sini, Bu Awi, jangan gitu Bu Rudi katanya. Saya sudah menulis pada saat saya meninggal nanti, bajunya itu, sarungnya itu, sampai nanti bunganya melati semua, sampai segitunya. Tetapi Tuhan luar biasa, Tuhan menolong saya, masih diberi kesempatan untuk ketemu Bapak Ibu Saudara semuanya untuk melayani Tuhan di sini dan untuk bersama-sama keluarga saya. Awalnya itu saya merasakan sakit itu di sebelah sini dan di belakang, di pinggang belakang. Itu pada tanggal 10 Desember pada saat setelah kebaktian saya bungkus-bungkus door prize di ruang kantor pendeta. Wah, paling ini saya salah urat aja pada saat ngambil selotip, kan rebutan bertiga, saya, Damas dan Kak Naomi ya. Terus tanggal 12 kok panas. Oh, ini takutnya ada batu seperti biasanya, saya minum Buscopan enggak mempan dan masih panas. Akhirnya diberi antibiotik dan lain-lain. Singkatnya pada tanggal 18 saya ke internis di USG, ternyata ada sebelah kanan ginjal kanan bengkak dan SGPT yang menakutkan itu yang biasanya hanya 32 ini 140, jadi stres gitu ya. Dan merasakan di sini sakit, nggak bisa digerakkan, kakinya diangkat nggak bisa, mau berdiri nggak bisa. Akhirnya dikasih antibiotik sampai ganti 3 kali, nggak turun-turun panasnya 39, gitu ya. Tapi terus disarankan untuk opnam oleh adik saya, mungkin harus pakai yang infus. Tapi dokter tidak setuju karena saya masih bisa jalan. Akhirnya nggak apa-apa, sabar-sabar saja. Akhirnya pada kesempatan lain ke apa Pak namanya, ke Budi Medika dirujuk ke
urologi. Nah, di situ Tuhan menunjukkan bahwa ternyata ada batu di sebelah kanan, ginjal di kanan. Kemudian itu setelah di CT scan. Kemudian tanggal 11 di ESWL yang dipecah batunya itu. Tapi itu sebelum di ESWL itu memang udah sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri gitu ya. Nah, setelah di ESWL pulang dengan enak ya karena dikasih anti nyeri. Jam 10 sakit lagi. Akhirnya kan memang nggak di opnam. Jadi dari tanggal 11 sampai tanggal 17 pagi itu saya di rumah tantrum terus sakit terus. Kalau minum obat juga sakitnya hilang sebentar, sakit lagi. Pada saat 17 jam 2.30 itu saya merasakan sakit, mau minum anti nyeri, belum sampai minum tapi sudah jackpot. Akhirnya sama Pak Rudi dengan susah payah membawa saya ke rumah sakit, harus diopnam. Setelah diopnam ya banyak sekali dokter-dokter yang merawat, walaupun itu mengucap syukur ya, Tuhan baik sekali, semuanya gratis, sampai semuanya pokoknya gratis deh, sampai pemeriksaan semuanya gratis. Itu apa ya, dapat kelas 3 nggak apa-apa, akhirnya pindah kelas 1, terus di observasi gini, ternyata ada apa Pak namanya Pak di ya pokoknya sakit, kalau sudah dikasih obat nanti sembuh. Nah akhirnya tanggal berapa ya pulang, seminggu di sana. Setelah itu kami pulang, terus ada tindakan lanjutnya, ada harus ke dokter syaraf, harus ke dokter jantung karena memang sini masih sakit. Tapi sudah 3 hari ini saya sudah bisa jalan. Itu semua berkat doa Bapak Ibu dan semuanya yang mengasihi saya. Itu saja, terima kasih banyak. Masih tolong didoakan supaya jantung saya tidak apa-apa. Ini udah bengkak karena kemarin dokter bilang jantung saya bengkak. Saya merasakan seperti apa ya? Seperti kalau kita renovasi rumah yang sudah tua, satu direnovasi merembet seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan saya, Tuhan akan melindungi saya biar saya dapat melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Yang terakhir, terima kasih kepada tim konsumsi yang menyiapkan makan bakso bersama nanti setelah kebaktian. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Rudi kesaksiannya. Sehat ya Bu? Ya, kita terus sama-sama melayani Tuhan lagi. Oke, selanjutnya kita akan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 30. Kita akan baca silih berganti. Saya akan memulainya, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya. Ayat yang ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksud. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudnya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas dan Simon. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti
Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas? Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas membeli roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dijabarkan oleh Pendeta Aryo. Selanjutnya kami persilahkan kesaksian dari Saudara Nando. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin pada kesempatan hari ini saya akan bersaksi singkat saja ya. Jadi sekitar 1 tahun yang lalu saya akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri secara penuh itu untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Awalnya bukanlah sesuatu yang mudah gitu ya Bapak Ibu. Jadi pasti ketika saya meminta izin kepada orang tua tentunya tidak langsung diperbolehkan gitu, karena mungkin mama berpikir kalau nanti ke depannya saya harus mencukupi kebutuhan keluarga gitu. Tapi lambat laun setelah saya yakinkan, saya berbicara gitu, saya ngomong kalau pasti nantinya Tuhan akan selalu mencukupkan, dan akhirnya saya dibolehkan, saya mendapatkan restu. Dan sebelum saya masuk ke STBI, saya datang ke sini juga untuk dibina, untuk dibimbing gitu, diberikan awalan, pendahuluan, dan puji Tuhannya itu semua dapat saya rasakan ketika saya sudah masuk kampus gitu. Jadi di kampus pun saya merasakan banyak perubahan dalam diri saya, mulai dari pola hidup semacamnya. Dan di kampus selama saya kuliah, Tuhan sangat membantu saya, Tuhan sangat menolong saya. Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan yang saya perlukan, dan tentunya hingga saat ini saya masih bisa studi di sana, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan di kampus pun saya sudah diberi tanggung jawab untuk menjadi ketua asrama, terus mengikuti senat mahasiswa dan juga pengurus kapel. Puji Tuhan itu semua membuat saya mendapatkan banyak pengalaman lagi. Jadi saya tetap selalu dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian untuk saya selanjutnya dapat berstudi lagi di STBI. Dan pada kesempatan hari ini saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cibubur, Pendeta Ari Basuki, panitia perancang, dan juga segenap jemaat yang sudah membantu saya, menyupport saya, dan juga mendoakan saya. Jadi, dan pada hari ini juga saya akan berpamitan. Nanti sore saya akan kembali, saya akan pulang ke rumah dahulu, dan minggu depan saya akan kembali ke kampus. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap terus mohon doanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mas Nando tetap di depan ya. Minta tolong ada sesepuh gereja, Pak Legiman hadir. Silakan Pak Legiman maju untuk menyerahkan bingkisan dari gereja untuk Saudara Nando. Ada yang motret juga, seksi dokumentasi. Di sini Mas Nando depan aja. Ya. Kiranya bermanfaat ya. Lihat kamera Gong. Ya. Oke. Ya, Tuhan memberkati Mas Nando. Saya kembalikan pada Oke, terima kasih Mas Nando. Selamat jalan ke STBI kembali dan selamat melayani di sana. Tuhan memberkati. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian kesaksian iman dari NP 271, Ingat akan nama Yesus.
menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Bait yang kedua. Ingat akan nama Yesus bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergemar bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Kita akan memberikan yang terbaik, persembahan dan persepuluhan kita. Seruan memberi diambil dari Mazmur 20 ayat 4 dan 5. Kiranya diingat Tuhan segala korban persembahanmu dan disukai Tuhan korban bakaranmu. Kiranya diberikan Tuhan kepadamu apa yang dikehendaki dan dijadikan Tuhan berhasil apa yang kau rancangkan. Petugas persembahan, Saudara Dian dan Angel, silakan. Kami mohon Dian untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, mengucap syukur Tuhan atas pernyataan-Mu sehingga kami bisa berkumpul pada hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan dan persepuluhan, kiranya bisa menjadi berkat untuk gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kantong persembahan dan persepuluhan dijalankan. Kita akan menyanyi lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia diberikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk hapus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Gereja Basuki untuk naik panggung. Tubuhmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segalanya. Dia disalib untuk hapus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan kita sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Inilah yang kami yakini dan juga Engkau tunjukkan di dalam sepanjang Alkitab firman Tuhan, sehingga kami boleh meyakini kasih-Mu, bahwa buluh yang terkulai tidak Engkau patahkan, bahkan sumbu yang telah pudar nyalanya pun tidak akan Engkau padamkan. Kau bahkan menjadikan kami lebih terang lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap menerima berkat firman-Mu yang mungkin akan menegur, mengoreksi, tapi juga menghibur, memperbarui, menguatkan kami untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu, kami semua belajar dari firman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mungkin anak muda tahu lagu ini, tahu mungkin juga orang tua angkatan 90-an juga tahu lagi. Seberapa nada saya? Aku tak mengerti apa yang ku rasakan, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Refrennya bahaya nih ya. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Stop ya supaya nggak ada konser. Nanti berlanjut ke konser ya. Kasian ya, ini lagunya lagu kasian sebenarnya. Sudah berjuang mati-matian, ngasih bunga, ngajak nraktir, nonton bioskop dan lain sebagainya. Nggak ditanggepin kasihnya. Cintaku bertepuk sebelah tangan ya. Tidak enak kalau jadi yang mencintai tapi kemudian nggak dapat tangan yang lain. Itu cinta bertepuk sebelah tangan. Nggak enak bagi kita yang sudah mencintai tapi tidak disambut cintanya ya. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara justru menjadi pihak yang diharapkan tepuannya tapi nggak ngasih gitu ya. Yang ketawanya paling keras ini kayaknya. Banyak penggemarnya. Ya. Nah, bayangkan kalau yang mencintai itu Tuhan Yesus, tapi kita biarkan dia bertepuk sebelah tangan. Kalau memang yang mencintai orang tidak seiman, nggak apa-apa saudara cuekin, nggak apa-apa. Tapi kalau yang mencintai Tuhan Yesus dan kasihnya itu begitu hebat kepada kita, lalu
tiba-tiba saudara dengar di rumah, loh ini kok suaranya Tuhan Yesus, baru ku sadari. Nggak mungkin ya Yesus nyanyi lagunya Dewa ya. Tapi itulah ya. Bapak Ibu Saudara, kisah yang kita baca di Yohanes 13, 21 sampai 30 tadi adalah ilustrasi cinta bertepuk sebelah tangan. Sudah selesai nyuci kakinya, sudah selesai menunjukkan mujizat dan pengajaran, sudah selesai menunjukkan kasih yang begitu hebat. Yudasnya malah nyelip keluar. Yesus tahu tapi murid-murid yang lain tidak tahu. Tapi dalam peristiwa yang buruk sekalipun, dalam peristiwa cinta bertepuk sebelah tangan dari Yesus kepada Yudas, kita melihat kemuliaan Yesus sekaligus kita melihat dosa manusia. Kita melihat kemuliaan Yesus ya. Ada 5 kemuliaan Yesus yang kita lihat pagi ini dan ada 5 dosa manusia yang juga kita lihat pagi ini. Kemuliaan Yesus itu kita lihat betapa bijaksananya Yesus ya, betapa bijaksananya Yesus di dalam ini berfungsi enggak ya? Oh enggak. Tidak berfungsi. Oke. Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Yesus kita lihat dari betapa bijaksananya Dia ya. Mungkin murid-murid Yesus termasuk kita bertanya, loh kalau udah tahu Yudas bakal mengkhianati, ngapain sih dipilih jadi 12 murid? Bahkan sebelum milih Yesus berdoa semalaman loh. Ya, sama seperti kami tim formatur menyusun panitia perancang atau kelompok-kelompok organisasi yang lain selalu dalam menyusun pengurus, menyusun panitia dan lain sebagainya minta petunjuk Tuhan, Tuhan saya mau milih orang ini, atau belum punya nama pun kita minta tolong berikan petunjukmu, berikan hikmatmu, berikan arahanmu, siapa yang tepat untuk menduduki jabatan kepengurusan ini. Dan Yesus berdoa semalaman itu sebelum milih 12 murid, dan begitu esokan harinya setelah Yesus selesai berdoa semalaman, Yesus memilih 12 murid, dan di antara 12 murid yang dipilih Yudas, anaknya Simon, bukan Simon Daniel ya, Simon Iskariot. Ya, dan sesudah Yesus memilih mengetahui fakta itu ya, tapi tetap dipilih Yudas ya, meskipun yang lain nggak tahu. Ya, meskipun yang lain nggak tahu faktanya tentang Yudas itu, mereka nggak ada yang tahu, tapi wah kita nih dipilih nih jadi 12 murid. Dan 12 murid itu kalau dalam sejarah gereja selanjutnya menjadi 12 rasul, meskipun kemudian Yudas digantikan oleh orang lain ya. Tetapi dalam peristiwa memilih murid-muridnya, termasuk diantaranya di dalamnya ada Yudas, Yesus sudah berdoa dan dalam doanya dia minta petunjuk Allah Bapa. Dan memang petunjuk Allah Bapa termasuk di dalamnya adalah Yudas yang akan mengkhianati Yesus ya. Slide berikutnya. Ya. Di Yohanes pasal 6 ayat 70-71 ini kemahatauan Yesus ya. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Mungkin dalam hati kita, loh udah tahu iblis kok masih dipilih ya. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi Yesus sudah tahu, ketika memilih sudah tahu, sebelum memilih sudah tahu, di dalam perjalanan sebagai murid-muridnya Yesus pun sudah tahu, ketika membasuh kakinya Yudas pun Yesus sudah tahu, sehingga dalam perjamuan Tuhan, perjamuan yang diadakan Tuhan memperingati Paskah, Yesus pun sudah tahu. Ya. Yesus sudah tahu itu semua, tetapi sudah tahu betapa cacatnya orang ini kok masih dipilih ya. Itulah bijaksananya Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes 13:18 yang tadi sudah kita mungkin tidak kita baca, tapi menjadi bagian dari perikop dari Yohanes 13 ini. Bukan tentang kamu semua aku berkata, karena waktu itu akan dibasuh kaki murid-muridnya. Petrus berkata, enggak usah Tuhan, aku jangan. Loh Petrus, kalau kamu enggak dibasuh kakimu, kamu enggak mendapat bagian di dalam aku. Yo, kalau Tuhan mau membasuh kakiku, sudah basuh kami seluruhnya aja. Oh enggak bisa, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini.
Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Itu kutipan dari Perjanjian Lama, Mazmur 41 ayat 10. Jadi orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya, mau nendang gitu ya. Itu ilustrasi yang digunakan, kiasan yang digunakan Yesus. Loh, baru dikasih roti malah mau nendang. Bahkan ini lebih lanjut, lebih buruk lagi, nukar Yesus untuk disalibkan dengan tukar 30 keping perak. Ini ya. Sehingga Yesus dalam kemahatauannya tetap milih Yudas, karena dengan memilih Yudas itu adalah melakukan nubuat yang difirmankan Perjanjian Lama. Dengan kata lain, Yesus datang untuk melakukan kehendak Allah. Slide berikutnya. Allah Bapa memang mengutus Yesus ke bumi untuk melakukan kehendaknya, dan melakukan kehendaknya itu berarti mengalami kematian menggantikan tempat manusia berdosa. Dan termasuk di dalamnya itu Yesus akan memilih salah satu dari 12 muridnya yang akan menjadi alat dalam tanda kutip ya. Itu yang sering saya ajarkan, jangan puas jadi alatnya Tuhan ya. Puaslah ketika kita diterima Tuhan. Nah, Yudas ini jadi alat dalam tanda kutip untuk rencana Tuhan terwujud ya. Yesus taat pada kehendak Bapa, bahkan ketika hal itu akan membawa diri Yesus disalibkan. Sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati, tapi justru itulah menggenapi Perjanjian Lama, bahwa orang yang menerima roti dari Tuhan Yesus justru akan mengangkat tumitnya, mau nendang Yesus, mau menyalibkan Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita pahami, tadi kita baca dari Yohanes 13 yang sudah kita baca secara silih berganti, bahwa enggak ada dari 11 muridnya itu yang tahu, tapi Yesus dengan bijaksananya, dengan kemauannya tetap milih Yudas, dan itu melaksanakan kehendak Allah Bapa. Karena pemilihan Yudas sebagai salah satu dari 12 murid itu selain sudah dinubuatkan di Mazmur tadi ayat 40, Mazmur 41 ayat 10, juga menjadi konsep di dalam pikiran orang percaya bahwa rancangan Allah jauh lebih tinggi daripada apa yang dapat kita pikirkan. Yesaya 55 ayat 8, slide berikutnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah, jalannya bagi Yesus datang ke dunia adalah untuk mati di kayu salib. Supaya bisa mati di kayu salib, di antaranya adalah ada pihak, ada orang dalam yang mengkhianati Yesus supaya akhirnya Yesus disalibkan. Kita enggak paham itu, Tuhan rancanganmu begitu tinggi, kami enggak paham. Bahkan murid-murid yang lain enggak paham ini. Ketika semua peristiwa sudah terjadi, ngapain ya kemarin itu kok Yesus udah tahu Yudas bakal mengkhianati kok masih dipilih. Dengan rancangan Allah kita tidak mampu memahaminya ya. Sehingga kita di dalam hidup kita ketika peristiwa buruk terjadi, termasuk kok saya diizinkan ketemu orang yang jengkelin seperti ini ya, ketemu orang yang salah seperti ini ya. Slide berikutnya. Kita mungkin tidak mengerti, Tuhan kenapa peristiwa buruk terjadi dalam hidupku? Kenapa cobaan datang dalam hidup saya? Termasuk mungkin murid-murid Yesus bertanya, kenapa udah tahu Yudas bakal mengkhianati Yesus kok masih dipilih? Tapi itu dalam konteks Allah, rancangan Allah melebihi, melampaui rancanganmu, bahkan kita tidak sanggup memahaminya. Itu menunjukkan betapa bijaksananya Allah, betapa bijaksananya Yesus, betapa mulianya Dia. Meskipun para rasul tidak memahami rencana itu, sehingga kita orang percaya ketika diizinkan mengalami peristiwa buruk dalam hidup kita, termasuk mungkin ketemu Yudas di dalam hidup kita, sudah percaya saja, Tuhan saya enggak tahu apa rencanamu kok saya diizinkan ketemu orang ini, menipu saya dan lain sebagainya, misalnya ya. Itu menunjukkan kemuliaan, kehebatan Allah Bapa, kehebatan Yesus di dalam memilih orang yang buruk pun, orang yang jelek pun tetap dipilih.
Tidak saja bahwa kemuliaan Yesus terlihat dari bijaksananya dia memilih Yudas meskipun sudah tahu Yudas adalah pengkhianat. Kemuliaan Yesus juga kita lihat dari kesaksian Yudas berikutnya ya. Bahwa Yesus tidak ada dosanya, tidak bersalah. Setelah pengkhianatan Yudas memberi kesaksian terhadap kesucian atau kekudusan Kristus ya. Dia kemudian menyesal, membawa uangnya itu dan mengembalikan kepada para imam pemimpin agama Yahudi. Nih, saya kembalikan pada kalian, ternyata saya menyerahkan orang yang tidak berdosa. Loh, urusanmu. Kalau kamu mengimani dia nggak berdosa, urusanmu, kita nggak ada urusan. Udah kasih uang, udah selesai. Tapi kesaksian Yudas itu begitu penting karena dia mengalami 3,5 tahun bersama Yesus, tahu, kenal Yesus karena bergaul karib, hampir tiap hari ngikut Yesus. Dan dia menyimpulkan ketika sudah menyerahkan Yesus dan melihat semuanya terjadi, wah nggak ada dosa nih, kok saya serahkan ya. Yudas mengambil kesimpulan, Yesus tidak ada dosanya. Sehingga dari penyesalannya itu dia malah merasa bersalah ya. Merasa bersalah karena loh ini orang gak ada dosanya, orang gak ada salahnya gara-gara saya terbujuk ini dan itu dari pemimpin Yahudi. Saya mengkhianati dia. Tapi kita melihat kemuliaan Yesus bahwa dia memang tidak ada salahnya. Ini kalimat yang diucapkan Yudas di Matius 27 ayat 4a, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Sudah diserahkan baru sadar, oh Yesus gak ada salahnya. Ya. Ini kesaksian Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Yesus. Ya. Dan Yesus pun pernah bertanya kepada para pemimpin Yahudi. Ya. Yesus pernah bertanya kepada musuh-musuhnya, pada para pemimpin Yahudi, Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ada enggak? Ini ketika dia selesai menyembuhkan orang yang lumpuh di pinggir kolam Bethesda. Kalian menganggap aku salah, coba tunjukkan salahku di mana. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Tapi kalau memang kamu menganggap aku salah, salahnya di mana? Ya, gak ada yang menanggapi itu karena memang Yesus gak ada salahnya. Dan Yudas baru paham bahwa Yesus tidak ada dosanya. Ya. Tidak saja Yesus bijaksana, tidak saja Yesus itu tidak berdosa, Yesus juga menunjukkan kemuliaannya dalam peristiwa ini bahwa Yesus Kristus itu Allah sekaligus manusia sejati. Yesus adalah Allah sekaligus manusia sejati. Dia menyatakan, kok tahu bahwa Yesus Allah? Dia menyatakan bahwa dia memegang kendali atas peristiwa-peristiwa dalam hidupnya sehingga orang tidak bisa mengambil nyawa Yesus kecuali atas seizin Yesus. Ya. Yesus pegang kendali atas peristiwa di dalam hidupnya. Sehingga beberapa kali kita dapati di Injil Yohanes, waktunya belum tiba. Ketika dia hendak ditangkap, hendak dilempari batu, dia menyingkir, orang gak bisa nangkep, gak bisa ngejar karena waktunya belum tiba. Artinya Yesus pegang kendali. Nah, ketika orang-orang Yahudi tidak ingin menyalibkan Yesus pada acara Paskah orang Israel, justru Yesus dan Allah Bapa menganggap hal itu tepat sehingga tetap terjadi pada malam Paskah orang Israel. Pada menjelang Paskah orang Israel, kematian Yesus terjadi. Padahal orang Yahudi tidak menginginkan. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah sejati. Ya, dia bisa memberikan nyawanya, tapi juga bisa menahan nyawanya, bisa memberikan nyawanya, juga bisa mengambil kembali nyawanya. Sehingga orang yang merencanakan kematian Yesus, saya ingin dia mati hari ini, nggak bisa. Tapi giliran orang-orang itu, kita tidak ingin dia mati hari ini, Yesus malah mengendaki mati hari itu dan terwujud yang kehendaki. Itu bukti bahwa Yesus Allah sejati karena dia pegang kendali atas segala sesuatu. Ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dan orang Yahudi, slide berikutnya, tidak menginginkan Yesus mati malam Paskah ya. Tapi justru Yesus mengendaki
mati malam ini. Ya. Dan Allah yang menghendaki itu tepat, ya, karena waktunya pas Yesus mati pas malam Paskah. Karena Yesus adalah anak domba Paskah, dikorbankan pada malam menjelang Paskah. Itu bukti bahwa Yesus berkuasa memberikan nyawanya, Yesus berkuasa menahan nyawanya. Dan termasuk Yesus bisa mengendalikan, berkuasa atas Yudas kapan dia bergerak untuk mengkhianati. Di Yohanes 13:27 kita baca tadi, kok pas dengan rencana Yudas pingin mengkhianati. Sudah kan orang Yahudi nggak pingin Yesus mati atau takut kepada orang banyak kalau Yesus mati pada malam Paskah, ya. Mereka menahan supaya tidak terjadi. Tapi kok ya ketemu orang dalam yang udah aku siap, kasih harga berapa? 30 keping perak, oke, kita cocok, deal. Nanti tandanya begini ya, orang yang saya cium itulah orang itu. Kok pas ya ketemu ya. Ini dalam konteks kita manusia biasa menganggap kok kebetulan, itu kebetulan ya. Tapi di dalam konteks Allah semua terjadi di dalam kendali Allah. Sehingga Yesus ketika malam perjamuan itu dengan murid-muridnya duduk melingkar murid-muridnya. Yesus berkata kepada Yudas, apa yang mau kamu lakukan, lakukanlah segera. Sehingga Yudas segera melakukan, sehingga terjadi pengkhianatan itu, pengkhianatan dilanjutkan pengadilan dilanjutkan penyaliban, dan tepat Yesus mati pada malam Paskah. Ya. Tidak saja Yesus itu bijaksana, tidak saja Yesus itu Allah manusia sejati, demikian juga Yesus tidak bersalah, tapi juga kemuliaan Yesus terlihat dari betapa dia menunjukkan keberadaannya sebagai manusia. Kalau tadi keberadaannya sebagai Allah yang mampu memegang nyawa, memberikan nyawa dan mengambil kembali nyawanya, tapi juga secara perasaan sebagai manusia, dikatakan di ayat 13:21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang. Kalau versi Alkitab saya ya, mungkin versi yang ditayangkan di layar tadi, Yesus sangat terharu. Tapi versi Alkitab yang ada pada saya, Yesus sangat terguncang. Dan ini rasanya lebih tepat, karena terjemahan kata terharu, selain terharu bisa terjemahkan terguncang. Dan Yesus terguncang, secara manusia dia terguncang. Dia tahu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ke depannya, dan dia melihat itu semua, dan dia terguncang. Atau kalau di dalam bahasa tafsiran atau versi yang Bapak Ibu Saudara baca silih berkati tadi, ditulis sangat terharu. Tapi Alkitab yang saya miliki ini itu sangat terguncang. Lalu Yesus bersaksi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kenapa terguncang? Karena dia manusia juga. Yesus adalah Allah, sanggup mengendalikan peristiwa di dalam hidupnya, juga sanggup memberikan nyawanya, sanggup mengambil nyawanya. Tapi Yesus sebagai manusia, perasaannya tersentuh juga. Dia terguncang. Slide berikutnya. Ya. Ini dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Ini ya, menunjukkan bahwa Yesus manusia biasa dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengar. Dan sebelum peristiwa itu Yesus sudah berdoa, Bapa kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi kalau enggak ya sudah saya akan menjalani. Tapi keringatnya menjadi seperti titik darah berarti itu menunjukkan bahwa dia manusia yang gentar menghadapi peristiwa salib, karena dia maha tahu. Tahu nanti akan dipaku, nanti akan dicambuk, nanti akan ditusuk lambungnya, nanti akan diludahi dan lain sebagainya. Dan akan dikhianati salah satu muridnya. Ya, slide berikutnya. Itu menyebabkan Yesus tergoncang, karena ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Orang kalau cintanya bertepuk sebelah tangan tuh rasanya nggak enak ya. Ya. Jadi Yesus mengalami itu. Dan dia tahu juga hati Yudas dipenuhi ketamakan akan uang. Waduh Yudas, aku sudah mengasihi kamu, sudah membasuh kakimu. Kamu kok ya 30 keping perak mbok belani mengkhianati aku. Emang bisa buat beli rumah ya, bisa buat beli mobil dan sebagainya.
Tapi kok begitu Yudas? Sehingga hatinya terguncang, udah 3 tahun kamu merasakan kasihku. Di lain pihak Yesus juga tergoncang karena dia membenci dosa, tapi di sampingnya ada personifikasi atau perwujudan dosa, yaitu Yudas Iskariot. Sehingga aduh, aku ini benci dosa, sebelahku orang berdosa banget. Habis ini menyerahkan aku demi 30 keping perak. Ya. Itu karena kemengetahuan Yesus ya. Dia Allah, pada saat yang sama dia juga manusia. Slide berikutnya. Yesus juga tergoncang karena harus tetap terhubung dengan pribadi yang mengkhianati kita. Kalau ketemu orang yang mengkhianati dia, kita milih menyingkir ya. Tapi Yesus harus tetap terhubung dengan orang itu bahkan sampai akhir hidupnya Yesus ya. Yesus juga tergoncang karena tahu, Yudas, aku tahu neraka itu kayak gimana. Dan kamu kalau nggak bertobat akan menuju neraka. Sehingga dia tergoncang, aduh sayang banget sudah 3 tahun mengalami kasihku harus masuk neraka. Nah neraka itu, waduh, kamu gak akan tahan Yudas. Jadi hatinya terguncang, ini perasaannya dia sebagai manusia ya. Maha tahu tapi juga manusia. Dan Yesus yang maha tahu bisa melihat iblis berada di sekitar Yudas. Pada saat yang sama ada perasaan manusia, aduh kasihan banget kamu sudah, itu iblis sudah ada di sekitarmu, sebentar lagi roti saya kasihkan, iblis masuk merasuki kamu dah. Dan Yesus juga tahu bahwa Yudas akan mengalami kengerian hukum, bahwa dosa itu begitu hebat merenggut Yudas, kok gak bisa bertobat ya. Ditambah lagi Yesus tahu kengerian salib itu sehingga sifat manusianya, rasanya Tuhan, ya Allah Bapa, kalau boleh gak usah deh saya mengalami salib. Itu yang menyebabkan menurut para ahli kemungkinan di mana Yesus sampai hatinya tergoncang pada peristiwa itu, tapi justru itu menunjukkan sisi manusianya. Yesus Allah tapi juga manusia. Ya. Dan Yesus mengalami penderitaan bagi keselamatan manusia. Ini penderitaan. Ya. Dan kita melihat kemuliaan Yesus juga, ya. Karena Yesus harus menanggung itu semua demi kita. Ya, demi kita. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari dosa masing-masing sih kita nggak perlu menunjuk kepada orang lain ya. Kita melihat diri kita, siapa sih saya ini Tuhan, orang berdosa aja kok mau kasih. Gitu ya. Sehingga Yesus menunjukkan kemuliaannya, dia rela mengalami penderitaan itu semua, terguncang melihat Yudas, melihat kengerian dosa, melihat kengerian salib yang akan dijalani. Tapi dia sabar loh sampai akhir. Slide berikutnya. Meskipun Yesus tahu Yudas akan mengkhianati, dia tidak mengeluarkan Yudas dari lingkaran 12 murid ya. Nah Yudas kamu pergi aja, sudah selesai ya. Enggak usah kesini lagi ya, enggak usah ikut aku lagi. Enggak. Sampai terakhir Yudas masih dikasih Yesus, masih dibasuh kakinya oleh Yesus. Bahkan ketika Yesus mengutip Mazmur 41 ayat 10 tadi, orang yang makan roti dari aku justru mengangkat tumitnya terhadap aku. Yesus masih tahu dan masih membasuh kaki Yudas. Mungkin saya atau Bapak Ibu Saudara udah tahu orang ini bakal nipu saya, nggak bakal ya saya buka pintu rumah. Ya. Kita nggak akan ingin kerjasama dengan orang yang demikian, tapi Yesus begitu sabar. Yudas masih dibasuh kakinya dan pada perjamuan terakhir Yudas itu dikasih tempat yang terhormat. Ya. Kalau kita baca di ayat 26 tadi, jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Berarti kalau dia mencelupkan roti tidak beragi ini ke anggur, dicelupkan, kemudian dipotong untuk dia sendiri, kemudian dipotong untuk diberikan kepada sebelahnya. Sebelah yang paling dekat, dialah orang yang akan kuberikan roti, nggak mungkin jauh banget ya, pasti sebelahnya. Sehingga asumsi Yudas ada duduk di tempat terhormat di sebelahnya Yesus sehingga dia bisa memberikan. Ya, yang bersandar kepada Yesus adalah Rasul Yohanes yang nulis Injil Yohanes ini. Agak jauh dikit Petrus, sehingga Petrus
ketika Yesus ngomong, salah satu dari antara kalian mengkhianati aku. Petrus ngasih kode kepada Yohanes, Yohanes, kamu kan murid yang dikasih, coba tanya itu. Kamu mumpung lagi bersandar kepada Yesus, tanya siapa yang dimaksud. Lalu Yesus mungkin dengan volume suara yang agak pelan memberitahu Yohanes, orang yang saya kasih roti pertama itulah yang mengkhianati. Murid lain nggak ada tahu. Yohanes yang begitu tahu kode itu, ya dia terkejut, ya shock ya mungkin. Oh, orang ini mengkhianati, ini bendahara pengurus loh, bendahara pengurus. Ya, Yudas kan bendahara pengurus ya, bendahara dari 12 murid itu, ngurusi uang. Wah, ini bendahara pengurus loh, kok mengkhianati. Tapi Yohanes shock, Petrus nggak tahu, yang lain nggak tahu. Bahkan ketika Yudas pamitan keluar, murid yang lain mengira, oh dia mau beli roti, atau oh dia mau ngasih sumbangan ke orang miskin. Orang nggak ada yang mikir bahwa dia pengkhianat. Tapi Yudas masih dikasih tempat terhormat, masih diberi roti, masih ditunjukkan kasih dari Yesus. Itu menunjukkan betapa sabarnya Yesus kepada Yudas. Kita orang biasa, ketika ada orang berbeda pendapat dengan kita, oh udah nggak boleh lah sama kamu, kamu beda pendapat dengan aku. Hati-hati ya, ini zaman mau pemilu ya. Jangan-jangan pilihan kita berbeda, lalu kita udah nggak boleh, pilihanmu lain dengan saya gitu. Tapi Yesus meskipun kepada orang yang dia tahu dia akan dikhianati oleh orang itu, masih dikasihi sampai akhirnya. Yesus memperlakukan Yudas dengan kesabaran, seperti dia memperlakukan murid-murid lain. Ini kita melihat betapa mulianya kesabaran Yesus ya. Dan Yesus masih sabar kepada kita sampai sekarang. Kalau kita pakai model sepak bola, 2 pelanggaran kartu merah, kita sudah tamat semua dari dunia ini. Atau kalau kita model Adam dan Hawa, 1 pelanggaran keluar dari Taman Eden, sudah tamat riwayat kita. Tapi sampai sekarang, dari sejak kita lahir sampai kita umur sekarang, ada banyak dosa kita, entah kita sadari atau tidak, tapi Yesus masih begitu sabar kepada kita. Slide berikutnya. Ya. Ini dalam misteri ilahi. Yesus tahu bahwa Yudas akan jadi pengkhianat ya, menurut Matius 26:24. Namun Yesus dengan tulus mengasihi Yudas, memberi kepadanya tawaran keselamatan sampai akhir. Yesus juga mengenal kita. Wah, aku tahu nih Aryo umur sekian bakal meragukan kasihku dan lain sebagainya. Oh, saya tahu nih orang ini bakal gak setia ke gereja habis dibaptis. Tuhan tahu itu. Tapi tetap dikasih, diberkati. Allah itu sabar, Yesus itu sabar kepada kita, kepada orang berdosa. Kepada saudara-saudara kita yang sudah lama tidak ke gereja, Allah masih sabar ya. Kita sudah pinginnya, Pak Pendeta, kalau 2 tahun kelamaan, ya dikasih rentang waktu 2 tahun orang gak aktif baru dianggap mundur dari gereja, kelamaan ya. Kita menganggap itu lama ya. Tapi inilah kesabaran Allah ya dibanding kesabaran kita. Ya, dia nggak aktif 2 tahun aja masih dikasih. Ya. Ya, slide berikutnya. Kita melihat kemuliaan Yesus dengan cara yang sama. Dia menanggung permusuhan orang-orang berdosa terhadap dia bahkan sampai sekarang. Ya, kita kadang dimusuhi orang berdosa. Ibrani 12 ayat 3. Slide berikutnya. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Pak, saya sudah doain suami saya bertahun-tahun. Pak, saya sudah doain anak saya berbulan-bulan. Pak, saya sudah doain cucu saya. Belum sebanding dengan kesabaran Yesus. Ngurus Yudas, ngurus kita, nunggu kita bertobat. Ya. Tapi dia dengan sabar menantikan kita bertobat. Menantikan orang-orang itu bertobat. Ya. Kita melihat kemuliaan Yesus. Meskipun akan tiba nanti waktunya hari penghakiman. Ini sudah dijadwalkan Allah Bapa, dan Yesus tidak mengetahui, tapi Allah Bapa merencanakan dan mengetahui. Dan ketika itu tiba, ya sudah, gak bisa ditawar. Tapi banyak orang mengira, mana katanya Yesus datang kedua kali, enggak datang-datang. Tapi Rasul Petrus sudah menuliskannya atas ilham Tuhan kepada kita.
2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, nggak ada yang tahu di antara kita. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Udah, ini nggak ada kesempatan untuk bertobat pada hari penghakiman ini. Ketika Yesus datang, nggak ada kesempatan bertobat. Tapi kenapa kok kayaknya ditunda-tunda? Ayat 9, slide berikutnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, terhadap kita semua, nunggu kita baik, nunggu kita bertobat. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia nggak ingin. Dia melihat Yudas akan mengkhianati dia sudah tahu neraka itu nggak enak Yudas. Tapi kok kamu nggak mau bertobat? Melainkan dia menunda itu, hari penghakiman belum datang karena ingin semua orang berbalik dan bertobat. Termasuk suami, istri, anak, cucu yang Bapak Ibu Saudara doakan untuk bertobat. Karena dia pingin orang-orang itu berbalik. Itu menunjukkan betapa hebatnya kesabaran Yesus, bahkan sampai menjelang akhir Yudas masih diingatkannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mumpung masih hidup, saya nggak nakut-nakuti ya, tapi mumpung masih hidup, mumpung hari penghakiman belum datang, either way, entah hari penghakiman datang duluan atau saudara sudah mati duluan sehingga nggak sempat bertobat, ya. Mari bertobat dari dosa-dosa kita, percaya kepada Kristus, karena dia sabar dan penuh kasih memohon agar kita bertobat. Datang kepadanya untuk mendapat kehidupan kekal selagi masih ada kesempatan untuk hidup. Ya. Mari kita melihat kemuliaan Yesus pada drama yang sama, pada peristiwa yang sama, kita melihat dosa manusia. Ya, slide berikutnya. Kalau kita melihat Yudas sudah 3 tahun tahu Yesus, pengajaran Yesus, mujizat Yesus. Kalau aku sudah bertobat lah, mungkin kita mengira begitu ya. Tapi lihat hidup kita hari-hari ini, tiap hari pasti ada saja dosa kita. Entah itu gosip, entah itu malas, entah itu sombong, ada saja dosa. Mungkin Yudas kalau lihat kita di dunia mungkin ya, Yudas juga ngomong, kamu bisa ngoreksi menilai aku, nilai kamu sendiri. Kamu sudah mengalami kasih Yesus bertahun-tahun, lihat hidupmu. Tiap hari ada dosa, ada saja dosa dalam hidupmu ya. Dan kenyataannya kita semua termasuk saya seperti Yudas. Kita punya benih-benih pengkhianatan di dalam hidup kita. Kalau ada kesempatan berdosa, kecenderungan kita ya berdosa. Kalau lebih enak berdosa, ngapain nggak berdosa? Tuhan, mumpung lebih enak berdosa daripada nggak berdosa. Ya. Tapi Allah dengan murah hati menyelamatkan kita. Slide berikutnya. Dan mari kita lihat, ini betapa buruknya dosa ya. Sudah lihat kasih Yesus 3 tahun, sudah lihat mujizat langsung dengan mata kepala sendiri, bukan kesaksian Alkitab, lihat langsung. Sudah dapat pengajaran Yesus langsung. Ini sekolah teologi, kalau Mas Nando dapat pengajaran dari guru-guru yang sekolah sebelumnya, nggak lihat Yesus secara langsung. Ini Yudas lihat langsung, lihat belas kasih Yesus langsung, lihat kekudusan Yesus langsung, semua dia lihat langsung. Tapi nggak menjamin bahwa dia bertobat dan percaya kepada Yesus. Hanya demi 30 keping perak. Ini kita melihat betapa buruknya dosa. Dosa seolah-olah lebih hebat daripada kasih Yesus ya. Kok bisa ya kasih Yesus kalah dari dosa? Tapi karena memang Yudas lebih memilih dosa daripada kasih Yesus. Slide berikutnya. Seorang teolog menyatakan Yudas itu mengajarkan kepada kita bahwa orang berdosa itu rupanya enggak cukup dikasih teladan baik. Pak, kalau saya sebagai bapak ibunya ngasih teladan baik kepada anak saya, nanti kan dia ikut sendiri, ikut rajin sekolah minggu, ikut setia baca Alkitab. Rupanya enggak demikian dalam pengajaran Alkitab. Teladan saja enggak cukup untuk orang berdosa bertobat. Ya. Kurang apa teladannya Yesus?
mujizat, pengajaran, berbelas kasih, hidup kudus. Kurang apa pengajarannya Yesus, teladannya Yesus. Tapi Yudas tetap nggak mau bertobat. Yudas mendapat teladan terbaik yang pernah ada, tapi tetap mati di dalam dosanya. Udah lihat langsung loh. Saya setuju dengan pendapat teolog ini bahwa bagi orang berdosa nggak cukup teladan saja. Kadang harus digebuk juga. Kadang harus diizinkan mengalami kena batunya. Tapi belum tentu pilihannya bertobat. Pilihannya Yudas justru menggantung diri ya. Kita bisa, saya kadang berpesan kepada orang-orang tertentu, Pak saya difitnah begini begitu. Saya terus ngomong kepada orang yang demikian, fitnahannya benar apa salah? Kalau fitnahannya benar, kamu bertobat. Kalau fitnahannya salah, artinya itu hanya gosip saja, udah cuek aja. Yang penting hidupmu di hadapan Tuhan benar. Tapi kalau omongan orang itu benar, kamu yang bertobat. Gampang kan? Kalau kita dengar ada orang membicarakan di belakang kita keburukan kita, yang dibicarakan benar enggak itu? Kalau benar kamu yang bertobat berarti. Tapi kalau yang dibicarakan itu tidak benar, ya biarin mereka ngomong apa aja, silakan. Nah, Yudas ini sudah diingatkan Yesus, tapi enggak mau bertobat. Slide berikutnya. Kecuali Roh Kudus memberikan kehidupan baru, orang-orang berdosa tidak mampu bertobat dari dosanya dan percaya kepada Kristus dan memperbarui kehidupan mereka. Sampai kepada Nikodemus diberitahukan, kamu harus lahir baru. Slide berikutnya. Kamu harus lahir baru, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Enggak bisa dengan kekuatanmu sendiri, kehebatanmu sendiri untuk lari dari dosa, karena dosa itu begitu buruk. Kalau sudah nyengkrem seorang, mau keluar ditarik lagi, nyengkrem seorang mau keluar ditarik lagi. Ya, kami dipercaya oleh teman kami untuk dititipi anaknya tinggal bersama kami sekarang, sehingga di rumah itu Bu Ellen paling cantik ya. Karena saya laki, Eren laki, Ahalel laki, Mas Willy laki, ya. Laki semua. Ya. Karena ketika sekolah di Malang, rupanya entah pihak sekolah atau lingkungannya tidak bisa menolong dia untuk berubah, sehingga coba ikut Pak Aryo sekolah sama Mas Eren juga. Ya, doakan kami ya. Tapi orang berdosa itu enggak akan bisa berubah baik oleh pertolongan pihak lain maupun oleh dirinya sendiri kecuali Roh Kudus melahirkan kembali orang itu. Karena kita sudah natur orang berdosa. Ini seperti bawaannya harimau ya, disuruh jadi kelinci, enggak mungkin lah. Kita sifat alami kita orang berdosa disuruh jadi orang baik, orang kudus, enggak bisa. Harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Ya. Dan supaya bisa dilahirbarukan oleh Roh Kudus harus datang kepada Yesus. Ya. Sehingga kepada Nikodemus Yesus memberitahu, kamu harus dilahirkan kembali, enggak bisa kamu sampai kerajaan surga kecuali kamu dilahirkan kembali. Karena dosa itu begitu hebat nyengkrem. Termasuk yang sudah pernah berdosa lalu ketika KKR ambil keputusan bertobat, itu enggak cukup mujarab kecuali saudara terus-menerus datang kepada Yesus. Udah pernah berdosa enggak mau datang kepada Yesus, malah menjauh dari persekutuan. Pak, saya malu, saya berdosa, menjauh dari persekutuan, enggak bisa saudara. Udah pernah berdosa malah menjauh dari persekutuan, enggak akan bisa. Kecuali saudara datang kepada Yesus, dikelilingi oleh saudara seiman yang mendorong saudara hidup baik, hidup benar. Kalau saudara menjauh dari api, ini misalnya kumpulan kayu bakar, saudara menjauh dari api saudara makin mati. Justru ketika berdosa dan sadar berdosa harus dekat dalam persekutuan dengan umat Allah api yang lain supaya apinya tetap menyala. Kalau saudara makin jauh, udah deh aku berdosa, gak dijadwal pelayanan, tak mundur aja aku. Kalau saudara makin jauh makin terpuruk. Sebenarnya konsep kita panitia perancang, kalau orang berdosa mau terlibat kembali dalam pelayanan, ada pertemuan dengan Pak Pendeta cuma 8 kali. Persiapan baptisan itu 7 pelajaran, pernikahan 10 pelajaran. Kalau orang berdosa yang mau bertobat 8 kali pertemuan.
Kalau nggak mau nurut bertemu ya sudah. Ya, seperti kata pelajaran sebelumnya, mungkin Allah mengeraskan hatimu nggak mau bertobat, ya silahkan. Itu membuat Yesus terguncang sebenarnya. Aku lihat neraka loh di depanmu. Udah baliklah, malu nggak apa-apa, balik aja. Cuman 8 pelajaran aja loh. Tapi kalau nggak mau ya sudah. Kita nggak memangsa orang supaya bertobat ya. Tapi itu cara yang kita pilih. Siapa tahu Allah menggunakan itu mengubah menjamah hatimu untuk bertobat. Pak pendeta nggak mau jadwal, udah aku tak keluar aja dari gereja. Nggak melayani di gereja itu nggak paten, jumlah jemaahnya kecil kok. Mungkin ya kita merasa benar, merasa hebat. Ya. Itulah sebabnya kita juga sepakat ya. Saya beberapa minggu yang lalu membantu Bu Ellen nulis pelajaran untuk kelas remaja. Di antaranya ada kalimat, aku muak dengan kebaktian-kebaktianmu. Wah, saya baca itu, waduh takut saya. Aku muak dengan kebaktian-kebaktianmu. Nah ini kalau terjadi di Cibubur gimana Tuhan? Yang khotbah, yang main musik, Tuhan bilang, aku muak lihat kebaktian-kebaktianmu. Waduh. Karena lihat pemain musiknya, lihat yang khotbah, nggak suka belajar di sekolah minggu, nggak suka baca Alkitab, nggak suka berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan ngomong gitu gimana? Aku muak lihat kebaktianmu. Aduh. Itulah sebabnya kita, para panitia perancang gereja, ingin mempopulerkan lagi. Ayo petugas kebaktian setia sekolah minggu. Jangan habis pelayanan kebaktian malah ngopi bikin mie instan di belakang. Kalau enggak keluar cari roti ke warung. Lah ini emang kita sewa artis untuk main musik atau mimpin lagu gitu ya. Kalau sudah enggak bertugas boleh keluar sebentar nyari kopi, nyari roti, ngerokok. Kalau waktunya khotbah udah selesai balik lagi. Emang gitu kita. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga enggak mau itu terjadi, makanya kita sepakat panitia perancang meskipun belum rapat ya. Saya harap sepakat. Harus punya dasar Alkitab supaya Tuhan gak bilang dari surga, aku muak lihat kebaktianmu. Kalau sampai Tuhan ngomong gitu malu kita. Dan itu hanya bisa ketika kita dilahirkan kembali. Yudas mengingatkan kepada kita betapa buruknya dosa dan tidak bisa selamat kecuali oleh Roh Kudus. Yudas mengingatkan kita bahwa hati-hati nih yang aktif di gereja, yang jadi rohaniwan termasuk saya ya. Merasa hebat, merasa benar, merasa sudah melayani Tuhan luar biasa, tapi sesungguhnya jauh dari Tuhan. Rohaniwan, aktivis gereja seringkali tidak menyadari ini, merasa wah saya sudah pelayanan sama Tuhan, lihat mujizatnya, dengar pengajarannya. Tahu istilah-istilah rohani, apalagi sama seperti saya dibesarkan di gereja, pasti saya masuk surga lah anak pendeta ini. Ya. Ini kita perlu mengingatkan. Justru peristiwa Yudas ini mengingatkan rohaniwan yang merasa aktif di gereja, jangan bangga dulu dengan keaktifanmu di gereja. Masih kalah aktif dengan Yudas 3 tahun ikut Yesus. Tahu istilah-istilah rohani mungkin. Tapi berakhir seperti itu. Slide berikutnya. Terlibat pelayanan, gelar teologi, tapi seperti Yudas mereka tidak pernah bertobat. Jadi kita perlu hati-hati, khususnya rohaniwan seperti saya atau pekerja gereja. Ini John Piper, ya, pengkhotbah baptis di Amerika, salah satu yang menjadi favorit saya. Ya. Saudara tahu, ini saya pernah share di kelas bapak-bapak, kelas koming bapak-bapak. Anaknya namanya Abraham Piper. Ya. Sekarang aktif di TikTok. Melawan khotbah bapaknya. Gak usah percaya Yesus begini-begitu. Padahal anaknya pengkhotbah terkenal di Amerika, Piper. Bahkan dia sejak umur 17 klaim saya sudah gak Kristen lagi. Berani dia, kan di Amerika bebas ya. Sekarang followernya di TikTok banyak dalam versi bahasa Inggris ya. Untuk mengkhianati, menunjukkan bahwa Yesus itu gak perlu dipercaya.
Jadi rohaniwan aktivis gereja sering main musik di depan, sering mimpin pujian depan, nggak jamin saudara. Sehingga yang jauh lebih penting adalah dekat mengenal Allah. Lebih dari sekedar tampilan-tampilan di depan umum ini. Slide berikutnya. Ini orang-orang yang tidak pernah bertobat dari dosa. Slide berikutnya. Rasul Paulus juga seperti itu. Dia merasa hidupnya benar, sudah memenuhi hukum Taurat, tapi oleh Tuhan diingatkan di perjalanan menuju Damaskus karena dia mau menganiaya gereja, minta surat, tapi disentuh, dijamah oleh Tuhan dalam perjalanan menuju Damaskus sehingga dia menganggap semua kebanggaannya akan hidupnya yang saleh, hidupnya yang memenuhi hukum Taurat itu semua sampah. Lebih baik, lebih beruntung, lebih bangga mengenal Yesus. Itu yang harusnya menjadi kebanggaan kita. Nih saya nih jadi ketua perancang, nih saya nih jadi pendeta, bukan itu kebanggaan kita. Kebanggaan kita ketika kita mengenal Yesus. Ini berlaku bagi semua ya, panitia perancang, pemain musik, rohaniwan, semua yang merasa saya pantas masuk surga. Ya. Siapa yang bikin pantas? Semua harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, percaya kepada Yesus dan punya hubungan yang erat dengan Yesus. Slide berikutnya. Ya. Allah menjatuhkan Paulus di jalan menuju Damaskus, bahwa kehebatannya beragama, kesalahannya beragama itu sampah semua dibandingkan pengenalan akan Kristus. Slide berikutnya. Nah ini kewaspadaan. Dengan berdosanya Yudas, ini menunjukkan kita perlu waspada dengan kemunafikan. Bayangkan 3 tahun setengah bersama Yesus, hanya Yesus yang tahu, 11 murid yang lain nggak tahu kalau Yudas pengkhianat loh. Sampai Petrus harus nyuruh murid yang lain yaitu Yohanes untuk coba tanya guru siapa yang dimaksud. Nggak ada yang tahu. Sampai dia keluar terakhir, mau itu hari menjelang malam, mereka ngira dia mau beli roti atau dia mau ngasih sumbangan ke orang miskin. Betapa kemunafikan itu bisa dibungkus rapi. Ya. Yudas nggak tampil sebagai penjahat bengis yang wajahnya penuh tato atau apa gitu, nggak. Biasa, kelihatan seperti orang lain biasa dia. Sampai murid-murid yang lain, ya, kalau ada orang di luar sana, aku nggak mau jadi Kristen, aku nggak mau percaya Yesus, ada banyak orang munafik di dalam gereja. Oh, memang dari dulu 12 murid aja ada 1 yang munafik kok. Apalagi sekarang ada banyak orang Kristen, ya banyak orang munafik juga. Bisa jadi Pak Pendetanya juga ya. Jadi kita harus waspada dosa kemunafikan ini sudah dicontohkan Yudas ya. Slide berikutnya. Tapi itu tidak membuat Yesus tidak benar, karena Yesus tetap benar, terserah pengikutnya enggak benar silahkan. Tapi Yesus benar, jati diri Yesus tetap Allah sejati, manusia sejati. Slide berikutnya. Ya, ingat, Yudas tidak terlihat seperti penjahat bengis yang menyombongkan diri, tapi dia mendapat keuntungan dengan mengorbankan Yesus. Slide berikutnya. Ketika Yesus mengumumkan salah satu dari kalian akan mengkhianati aku, 11 murid lainnya nggak ada yang tahu siapa. Bahkan masing-masing orang berkata, slide berikutnya, bukan aku ya Tuhan. Slide berikutnya. Bukan saya Tuhan. Dan saat Yudas keluar, ini gambarnya Yudas keluar, yang lain tahu, tapi ngira wah dia beli roti, dia mau ngasih sumbangan ke orang miskin. Gak ada yang tahu kalau dia pengkhianatnya. Baru setelah peristiwa terjadi, oh Allah itu tuh. Slide berikutnya. Orang munafik bisa membodohi orang lain. Karena mata kita sebatas tembok, begitu tutup tembok gak kelihatan gitu. Tapi orang munafik tidak bisa membodohi Tuhan. Dan kalau Tuhan begitu kencangnya kayak mungkin melakukan ESWL kepada hati Bapak Ibu Saudara ya. Lah tadi Bu Retno kesaksian ESWL. Tuhan begitu deg. Hati kita disenggol terus. Ayo bertobat, kita enggak kuat. Orang munafik bisa membodohi orang lain tetapi enggak bisa membodohi Tuhan. Tuhan terus bekerja dalam hatinya. Bertobat, ayo bertobat. Ya. Kemunafikan tidak mengejutkan Tuhan
Karena dia menjaga semua orang yang benar-benar miliknya. Supaya yang kemunafikan di dalam diri kita itu singkirkan. Saya masih merasa sebagai orang munafik karena nyuruh orang sekolah minggu, saya belum bisa sekolah minggu. Ya, jadi ini yang harus PR saya tahun ini supaya bisa bertobat ya. Mohon doakan juga ya. Slide berikutnya. Tuhan memperingatkan murid-muridnya terlebih dahulu agar yang dilakukan Yudas tidak menggoyahkan iman mereka. Jadi mari kita fokus kepada Yesus. Lihat mungkin bapakmu yang munafik, mungkin ibumu yang munafik, mungkin anakmu yang munafik. Ke gereja setia kok munafik. Misalnya ya, saudara lihat tuh. Jangan menggoyahkan iman. Yesus tetap benar kok. Entah pengikutnya munafik atau enggak. Yesus tetap benar kok. Jadi Yesus mengingatkan enggak perlu goyah kalau ada orang meninggal. Termasuk anaknya Pak Jonathan Piper itu, Abraham Piper. Enggak perlu goyah. Dari dulu ada orang seperti itu. Meskipun pengikutnya dia banyak. Slide berikutnya. Sehingga kita sebagai orang percaya perlu tanya. Ya, karena lihat dosanya Yudas ini kita perlu tanya. Motivasi saya ikut Yesus apa? Pak, saya ikut Yesus supaya bisa sembuh dari sakit penyakit. Pak, saya ikut Yesus supaya bisa sugih hidup saya, kaya. Dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak alasan yang di dalam pikiran kita, saya ikut Yesus kenapa? Ya, mungkin Yudas dalam pikirannya, wah ini pemimpin baru nih, calon raja Israel. Saya ikut dia dah. Siapa tahu dengan ikut dia nanti dapat jabatan pemerintahan, punya duit dan lain sebagainya. Dan Yakobus dan Yohanes pun punya pikiran yang sama sehingga lewat ibunya minta tolong kasih tahu Yesus, anak-anakku tolong kasih duduk sebelah kanan dan kirimu ya Yesus nanti kalau engkau memimpin sebagai raja. Itu pesan ibunya Yakobus Yohanes kepada Yesus. Karena Yakobus Yohanes juga ingin, Yudas pun ingin. Tapi menjelang akhir hidup Yesus, kok Yesus ini makin sering khotbah penderitaannya, kematiannya. Nah kapan jadi rajanya, kapan jadi Mesiasnya? Aduh, nggak bisa, rencana saya gagal nih. Wah nggak bisa dapat uang, nggak bisa dapat jabatan. Ya. Apa yang dilakukan? Ya udah jual Yesus. Mumpung kesempatan terakhir nilainya Yesus berapa? Jual deh supaya tetap dapat uang. Kalau nggak dapat jabatan dapat uang. Slide berikutnya. Ya. Matius 20, 23 nih apa saya lupa. Oh, Yakobus Yohanes minta ibunya untuk meminta jabatan kepada Yesus. Ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana, Yudas milih, udah deh saya berjalan sesuai rencana saya sendiri, tukar Yesus dengan uang. Paling enggak saya dapat uang. Dikira kalau dapat uang bahagia. Tapi namanya uang bukan miliknya ya, apalagi uang menjual Yesus, enggak bahagia dia. Ketika tahu Yesus adalah orang benar, dia hatinya di ESWL sama Tuhan. Aduh, kok gini ya? Ternyata katanya dapat uang bahagia, ini saya dapat uang kok malah merasa bersalah, merasa dikejar-kejar, merasa enggak enak, takut ketemu ini, takut ketemu ono. Yang dipilih bukan bertobat, malah gantung diri. Ya. Sayang sekali. Ya. Karena kecewa, Yudas menebus kesalahannya dengan mengkhianati Yesus demi berapa keping perak. Dia kecewa, nggak dapat kedudukan. Kemudian nggak bertobat juga, gantung diri. Slide berikutnya. Motivasi ikut Yesus kenapa? Kalau Yesus nggak memenuhi permintaan, tak kira ikut Yesus itu hidup life problem free life gitu ya. Hidup yang nggak ada masalah kalau ikut Yesus. Ternyata ikut Yesus malah banyak masalah ya. Kalau motivasi saudara ikut Yesus supaya nggak ada masalah, keliru ya. Bagaimana ketika yang saudara harapkan tidak terwujud? Saya kira ikut Yesus banyak berkat. Wah kok begini banyak tantangan. Apakah Bapak Ibu Saudara masih mengikuti dia? Puji Tuhan kalau masih mengikuti dia. Tapi Yudas tidak, punya jalan sendiri. Slide berikutnya. Kesalahan Yudas adalah ketika Allah menegur hatinya supaya bertobat, dia memilih
gantung diri. Padahal sudah dibasuh kakinya oleh Yesus. Sampai akhir hidupnya dia masih ditawari, ayo bertobat, balik, neraka itu, waduh, enggak deh. Tapi Yudas milih jauh. Dan mati dengan menggantung diri. Ada orang Kristen mungkin ditegur oleh Pak Pendeta, entah Pak Pendetanya sengaja atau tidak, karena Pak Pendeta kan bukan maha tahu ya. Terus merasa, Pak Pendeta khotbah kok nyinggung aku terus sih, misalnya ya. Udah deh, nggak ke gereja lah. Itu padahal teguran itu kasih Yesus supaya balik, supaya menuju jalan yang benar. Tapi kalau menjauh dari kasih Yesus, ilustrasi yang sering saya gunakan tinju ya. Kalau kita lawan tinju, ketika kita mendekat, lawan kita susah untuk ninju kita ya. Tapi ketika kita agak jauh, malah dia punya stand untuk ninju kita dan kekuatannya lebih hebat. Tapi ketika kita dekat, memeluk gitu ya, yang ninju mau susah ya. Kalau saudara merasa kena tinju firman Tuhan, ya, karena memang firman Tuhan untuk manusia bukan untuk awang-awang ya, harus kena orang, entah kena siapa saja, entah kena pengkhotbahnya sendiri, kena orang lain, harus kena orang. Ketika saudara merasa kena, pilihannya yang baik adalah bertobat, bukan makin jauh dari Tuhan. Udah deh, aku tak melayani di gereja lain aja, di gereja sendiri gak boleh melayani karena berdosa. Udah tak cari tempat lain. Menjauh dari kasih Tuhan, menjauh dari api persekutuan dengan saudara seiman, makin matilah api rohani. Kalau Tuhan masih mengasihi kita, masih memberkati kita, memberi kita hidup, masih ngirim orang untuk mengingatkan, negur kita, sambutlah kasihnya. Peganglah kasihnya, jangan biarkan. Sebab kalau lepas kasihnya, neraka loh. Itu yang membuat Yesus terguncang. Aduh, kamu udah tak kasih selama sekian puluh tahun. Masa begitu? Slide berikutnya. Sampai seperti Esau. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut membaca yang di Alkitab dikirimkan oleh Bu Nining tiap hari, itu salah satunya ada kisah Esau ketika dia menganggap remeh hak kesulungan. Alah, hak kesulungan apa sih? Begitu yang dapat Yakub, dia masuk kepada ayahnya untuk minta diberkati. Loh, sudah tak berkatkan kepada Yakub. Ayah, berkatilah aku. Udah, meskipun kamu nangis gak dapat apa-apa, udah dikasihkan ke saudaramu kok. Ya, kalau sudah hari penghakiman, saudara gak bisa apa-apa. Kalau sudah mati gak bisa apa-apa. Kalau sudah ICU susah, saudara. Mumpung masih hidup, masih sehat, bertobat. Itu jauh lebih baik. Ya, Amsal 13:15 yang pernah dijadikan bahan renungan oleh Pak Dinar. Jalan pengkhianat itu lebih berat daripada jalan orang yang mau bertobat. Justru orang yang mau bertobat akan dikasihi, dipulihkan oleh Allah. Jadi pilihannya itu. Slide berikutnya. Yudas merasakan penyesalan, nyesal aja, nangis aja, tapi habis itu udah deh pilih gantung diri. Aduh, salah. Kalau menyesal, bertobat, balik kepada Yesus, balik kepada persekutuan saudara seiman, dikasihi kok. Bahkan seperti lagu yang kita nyanyikan sebelum khotbah, akan dipulihkan sumbu yang pudar, buluh yang terkulai gak akan dipatahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Yudas membuang uang pengkhianatan di kuil, pergi dan gantung diri. Tamat benar hidupnya. Dia gak tahu setelah itu melek lihat neraka. Ya ampun. Slide berikutnya. Jangan tolak kasih Kristus. Termasuk kalau itu harus sakit. Saudara harus malu, saudara harus bertobat, saudara harus rela diajar. Cuman kalau gereja kita cuma 8 kali pertemuan, gak lama itu. Kalau gak mau ya sudah, dianggap gak mau bertobat. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, kalau mau balik aja, bahkan ditungguin oleh ilustrasi oleh anak bungsu yang meminta warisan dari bapaknya, ditungguin oleh bapaknya di luar. Kapan nih anak bungsuku balik? Kapan ya? Begitu anaknya balik, wah anak kita balik nih, siapkan pesta, kasih baju bagus. Sampai kakaknya iri. Orang kalau bertobat seberapapun hebat dosanya disambut oleh Tuhan.
Justru yang ini harus kita bayangkan. Jangan bayangkan, wah nggak enak, malu dan sebagainya. Yang kita bayangkan sambutan Tuhan itu yang paling indah. Slide berikutnya. Dan mengundang kita semua orang berdosa. Saya orang berdosa, Bapak Ibu Saudara berdosa. Tiap hari Tuhan meminta kita, udah ngaku aja dosamu, tak ampuni kok. Kalau kamu nggak ngaku dosamu, nggak bertobat, ya sudah. Biarkan Yudas menjadi pelajaran bagi kita, tapi kita nggak perlu seperti Yudas, belajar dari hidup Yudas. Datanglah kepada Yesus, jangan milih gantung diri ya. Datanglah kepada Yesus, jangan milih meninggalkan gereja. Datanglah kepada Yesus. Slide berikutnya, sebagai penutup. Ya tentu Yesus nggak akan nyanyi seperti saya. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau sampai Yesus menyampaikan kalimat semacam, Allah aku tak kasih kamu loh 30 tahun, 20 tahun, 12 tahun kok cuman gini aja. Tentu Yesus gak akan menyanyi lagu pupus ya. Tapi jangan biarkan cinta Yesus bertepuk sebelah tangan. Mumpung masih ada kesempatan, kasih Yesus dicurahkan, diberkatkan kepada kita, kita gak diizinkan mengalami celaka. Kok aku ini sudah berdosa kok masih diberi berkat ya, masih dilindungi, masih dijaga, enggak celaka ya. Mumpung itu semua. Terimalah kasih-Nya, bertobatlah, terimalah Yesus. Hanya Yesus yang bisa menolong, enggak ada pihak lain yang bisa menolong. Mari kita berdoa, amin. Bapa yang baik, Bapa yang kesabaran-Mu telah teruji sekian lamanya, mengasihi kami orang yang bandel, bahkan melindungi menjaga kami, tidak mengizinkan kami celaka meskipun kami tahu kami telah berdosa kepada Tuhan. Biarlah kasih-Mu itu menjadi motivasi yang kuat di dalam hidup kami untuk mengasihi Tuhan, untuk bertobat, untuk semakin setia kepada Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang kasih-Nya sebegitu hebat selain Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih dengan setia kepada-Mu, dengan mengasihi-Mu lebih sungguh. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, menjelaskan, tapi Roh Kudus-Mu hebat. Dan kami percaya karya Roh Kudus-Mu hari ini, saat ini, menjamah kami, memperbarui, mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan menyanyikan lagu respon, jadikan Yesus Tuhanmu dari nyanyian pujian nomor 134. Selama lagu dinyanyikan, jika ada yang mengambil keputusan, silakan maju ke depan, berjabat tangan dengan saya, sampaikan keputusan Bapak Ibu Saudara, apapun itu, nanti akan ada petugas yang mendoakan. Mari kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian pujian nomor 134, jadikan Yesus Tuhan. Dosamu menjadi beban, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika kau rindu kebahagiaan, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang, buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika berhasrat terhapus dosa,
menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika mengharap senang dan damai, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika kau ikut memuji ramai, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Sebagai gembala, hamba-Mu bersyukur atas keputusan-keputusan yang dibuat oleh saudara-saudara kami. Tuhan mengetahui hati mereka. Tapi mungkin juga ada di antara jemaat-Mu yang entah karena alasan apapun tidak berani maju ke depan dan mengambil keputusan. Tapi hamba-Mu percaya kuasa dan karya Roh Kudus-Mu yang melampaui ruang dan waktu bekerja memeteraikan firman-Mu, menyingkirkan segala kemunafikan di dalam hidup kami, memulihkan kami menjadi pribadi yang setia mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Kami yakini keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Biarlah iman kami teguh kepada Yesus Kristus seumur hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang pernah bersama-sama dengan kami, namun mata rohaninya sedang dibutakan oleh apapun itu. Tuhan celikkan mereka. Mereka tidak sanggup menyelamatkan diri mereka kecuali pertolongan Roh Kudus-Mu. Selamatkanlah mereka. Kami rindu mereka mengalami kebahagiaan, pemulihan sama seperti yang kami alami karena mengandalkan dan berdekat kepada Yesus. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan tidak muak kepada bakti kami. Tapi Tuhan bermurah hati melihat bakti kami dan menerimanya. Dan berkenan memberkati setiap kami di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, usaha pekerjaan tiap pribadi, di dalam karir studi, pasangan hidup bagi anak cucu, di dalam keluarga ada kedamaian dan keharmonisan. Kau memberkati tiap jemaat-Mu lebih dari semua berkat yang kasat mata. Kami juga merindukan berkat kuasa yang dari Tuhan untuk memperbarui kami semakin mengasihi Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, aktivitas kami masing-masing. Tuntunlah langkah kami supaya di dalam segala sesuatu mengalami kehadiran Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus Saudara Gideon Nando yang akan kembali ke Purworejo, kemudian kembali masuk kampus STBI Semarang. Kau pimpin, berkati dia dengan hikmat, akal budi dari surga, dengan kepandian kecerdasan, tidak sekedar mengetahui perkara-perkara Alkitab, tetapi juga karakter seperti Kristus ada di dalam hidupnya, menumbuh kembangkan pelayanannya, memberkati dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang melalui talenta karunia yang Tuhan percayakan. Kesempatan untuk diperlengkapi di STBI dia gunakan sebaik-baiknya, jaga dan lindungi dia dari segala macam godaan. Demikian juga berkati perjalanannya. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Doa hamba-Mu tidak sempurna, tapi kami arahkan, kami tujukan kepada Allah yang sempurna, yang begitu mengasihi kami.
Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhanmu memberkati. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak.